Luar biasa ya. Ini mengapa sektor kesehatan menjadi yang utama, yang menjadi perhatian khusus gitu bagi Cisdi dan juga Pencerahan Nusantara? Apakah mungkin karena permasalahan-permasalahan seperti yang tadi salah satu dibahas adalah akses ke layanan kesehatan primer gitu ya, yang mungkin masih mengalami banyak kendala. Ini sebenarnya sesulit apa sih akses ke layanan kesehatan berkualitas di wilayah intervensi Pencerahan Nusantara? Mungkin bisa dijelaskan Bu Dia. Iya, jadi pada waktu itu, di waktu kita mulai mendesain pencerahan Nusantara, blueprintnya kami buat sekitar mulai buat sekitar akhir 2010, awal 2011, persiapan menjelang, waktu itu belum ada namanya, baru ada blueprintnya, baru ada gambar. Hmm. Em, Kami melihat pada waktu itu layanan, kita punya banyak puskesmas ya, kalau nggak salah waktu pencerahan Nusantara dimulai, puskesmas sekitar 8 ribuan, 7 ribu, 8 ribuan jumlahnya. Dan setidaknya 40%-nya tidak terisi. Yang tidak terisi oleh tenaga kesehatan itu adanya di tempat-tempat terpencil, Hmm. yang di sana komunitasnya, populasinya juga membutuhkan layanan kesehatan yang reliable dan berkualitas. Jadi berdasarkan itulah Pencerahan Nusantara dibuat, supaya ada kemudahan akses. Waktu itu baru bicara soal akses, jadi ada kemudahan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan di tingkat primer, di tingkat pertama. Karena layanan kesehatan primer itu tempat orang pertama kali dia mengakses sistem kesehatan. Jadi kalau sistem kesehatan tuh kita bayangkan ada bentuknya segitiga, di paling bawah tuh layanan kesehatan primer. Nah, itu adalah pertama kali penduduk, populasi, publik itu mengakses sistem kesehatan. Nah, tapi sayangnya 40%-nya masih nggak ada tenaga kesehatan. Bahkan betul-betul pada waktu itu ada puskesmas-puskesmas yang nggak ada tenaga kesehatan sama sekali. Jadi perawat tidak ada, bidan tidak ada, sama sekali tidak ada. Bangunannya pun terbengkalai, itu juga banyak pada waktu itu. Nah, sekarang sudah banyak perubahan untuk Hmm. layanan kesehatan primer dan kita senang karena Pencerahan Nusantara ikut mendorong ke perubahan itu terjadi ke arah yang lebih baik. Jadi perhatian pada fasilitas, kepada infrastrukturnya, dan perhatian pada kesiapan uh, infrastruktur tersebut atau rumah tersebut untuk untuk bisa menerima tenaga kesehatan bekerja di dalamnya. Karena kan tenaga kesehatan nggak mungkin bekerja misalnya tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu udah basic lah. Nggak mungkin nggak ada itu. Kemudian sekarang kita juga butuh jaringan setidaknya 3G. Sekarang banyak wilayah sudah punya itu. Bahkan ada yang sudah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini menjadi jaringan 4G. Bahkan di Hmm. kota-kota atau semi urban sudah ada yang 5G. Jadi itu adalah daya dukung yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan tingkat primer. Selain juga tentunya yang paling penting adalah adanya tenaga kesehatan yang punya kapasitas baik, dan sebaiknya karena ini jauh tempatnya di dalam tim. Jadi kita mundur ke 10 tahun yang lalu ya. Hmm. Kenapa itu jadi tim? Nggak mungkin dia cuma sendirian dan bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di sana. Jadinya dikirim di dalam tim. Tapi tim itu pun juga tidak bisa cuma um, ya dikumpulin 3-4 orang, lalu nggak usah pakai pelatihan, nggak usah apa, disuruh kenalan, terus Hmm. disuruh tinggal di sana setahun 2 tahun. Pasti Itu ada juga nggak proses bisa. juga ke sana ya. Iya, jadi Pencerahan Nusantara memperhatikan juga proses tersebut. Jadi dilatih secara khusus supaya bisa berpikir, bergerak, melakukan keputusan sama-sama sebagai sebuah tim. Itu Oke. Ini bukan suatu proses yang singkat sebenarnya. baik. Timnya sebenarnya dari mana saja, dari kalangan mana saja, atau yang didatangkan atau untuk pendampingan di fasilitas kesehatan primer di masing-masing daerah itu. Tapi nanti penjelasannya setelah jeda iklan ya, karena kita harus tertahan untuk iklan dulu. Baik, dan untuk Anda yang mendengarkan Ruang Publik KBR juga bisa bertanya langsung kepada narasumber kami, ketiga perempuan hebat ini. Silakan melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181, dan kami juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR. Jadi Anda juga bisa langsung komentar melalui kolom live chat ya di YouTube Berita KBR, atau mention ke Instagram @kbr.id.